Perkenalkan, nama saya Salsabila Marta, BP 19010024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadiati, BP 19010019. Perkenalkan, saya Dinda Audriana Devani, BP 19010002. Perkenalkan, nama saya Risa Faina Diana, BP 19010013. Nama saya Serly Amelia Amanda, BP 19010011. Sistem teknik dokumentasi. Dokumentasi menjelaskan cara bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Arti populer pendokumentasian sistem meliputi diagram, bagan alir, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Ini dilengkapi dengan deskripsi naratif dari sistem penjelasan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Ada 3 alat dokumentasi sistem umum. Yang pertama, diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Diagram arus data atau DAD, deskripsi grafis data, arus data, proses transformasi penyimpanan data, dan tujuan data. Bagan alir, yang merupakan deskripsi grafis sistem. Ada beberapa jenis diagram alir. Yang pertama, bagan alir dokumen, yang menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban. Bagan alir sistem yang menunjukkan hubungan antar input, pemrosesan, dan output sistem informasi. Yang ketiga, bagan alir program, yang menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Selanjutnya, diagram proses bisnis, yang merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Diagram arus data. Diagram arus data menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol pertama yang ditunjukkan dalam figur 31 untuk mempresentasikan 4 elemen dasar, yaitu sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Figur 32 dan 33 akan digunakan untuk menguji 4 elemen dasar DAD secara lebih mendetail. Sumber data dan tujuan data adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat merupakan sumber atau tujuan. Arus data adalah perpindahan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melewati proses transformasi data. Arus data dilabeli untuk menunjukkan data apa yang melewati proses transformasi data. Arus data dilabeli untuk menunjukkan data apa yang mengalir. Satu-satunya pengacuan adalah arus data antara proses dan penyimpanan data. Berikut adalah gambar simbol diagram arus data dan elemen-elemen diagram arus data dasar. Proses. Proses merupakan tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lainnya. Penyimpanan data merupakan tempat atau media penyimpanan data sistem. Sub pembagian DAD. DAD dibagi ke dalam level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Level DAD tertinggi disebut diagram konteks, karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Sistem pengelolaan data menghasilkan
Yang pertama, laporan dan pembayaran pajak untuk badan pemerintah. Yang kedua, cek pembayaran karyawan. Yang ketiga, cek pengajian dan akun pengajian di bank. Yang keempat, informasi pengajian untuk manajemen. Narasi dalam tabel 31 menjelaskan 5 aktivitas pengelolaan data sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi file induk karyawan atau penggajian. Yang kedua, menangani kompensasi karyawan. Yang ketiga, membuat laporan manajemen. Yang keempat, pembayaran pajak. Yang kelima, memasukkan entry ke buku besar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aktivitas dan arus data dalam pemrosesan penggajian di S&S. Aktivitas yang pertama yaitu memperbaharui file penggajian atau karyawan. Input datanya yang pertama yaitu formulir karyawan baru, yang kedua yaitu formulir perubahan karyawan. Output datanya yang pertama yaitu file penggajian atau karyawan yang diperbaharui. Yang kedua yaitu aktivitasnya membayar karyawan. Input datanya yang pertama kartu waktu, yang kedua penggajian karyawan, yang ketiga tabel tarif pajak. Outputnya yaitu yang pertama cek karyawan, yang kedua yaitu register penggajian atau karyawan yang diperbaharui, yang ketiga yaitu voucher pengeluaran kas penggajian, yang ketiga yaitu aktivitasnya mempersiapkan laporan. Input datanya file karyawan atau penggajian, output datanya laporan penggajian. Yang keempat yaitu aktivitasnya pajak pembayaran. Input datanya file karyawan penggajian, output datanya yang pertama laporan pajak, yang kedua pembayaran pajak, yang ketiga voucher pengeluaran kas pajak penggajian, yang keempat file karyawan atau penggajian yang diperbaharui. Aktivitas yang kelima yaitu memperbaharui buku besar. Input datanya yang pertama yaitu voucher pengeluaran kas pajak penggajian, yang kedua yaitu voucher pengeluaran kas penggajian. Output datanya yaitu buku besar yang diperbaharui. Dapat kita lihat pada gambar yang terdapat dalam slide, beberapa pedoman umum untuk mengembangkan DAD ditunjukkan di dalam slide selanjutnya. Maka Anda dapat mempraktikkan level yang berbeda dari DAD dengan menggambarkannya untuk permasalahan komprehensif yang disebut dengan Akul Flow Case Disbursement Process pada akhir-akhir tiap konten bab. Selanjutnya ialah pedoman untuk menggambar DAD. Yang pertama, memahami sistem. Maksudnya yaitu mengobservasi arus data organisasi, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang menggunakan dan mengelola data dengan menelusuri transaksi umum. Yang kedua yaitu mengabaikan aspek tertentu dari sistem. Maksudnya ialah DAD adalah diagram asal, arus, transformasi, penyimpanan, dan tujuan data. Hanya jalur kesalahan yang sangat penting yang tercakup. Jalur kesalahan yang tidak terpenting akan diabaikan. Yang ketiga yaitu menentukan batasan sistem. Maksudnya ialah menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk elemen data yang relevan, karena komponen yang tidak termasuk tidak akan dipertimbangkan selama pengembangan sistem. Selanjutnya itu yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Maksudnya, diagram konteks menggambarkan batasan sistem. Dalam pusat diagram adalah lingkaran dengan nama sistem. Di luar entitas sistem berinteraksi secara langsung, dihubungkan oleh arus data yang menggambarkan data yang terlewat di antaranya. Yang kelima ialah mengidentifikasi arus data. Maksudnya, mengidentifikasi semua arus data memasuki atau meninggalkan sistem, termasuk tempat data dimulai dan tujuan akhirnya. Yang keenam ialah mengelompokkan arus data. Maksudnya, arus data dapat terdiri dari satu kepingan datum atau lebih. Jika data tidak mengalir bersama, ditujukan sebagai arus data yang terpisah. Yang ketujuh ialah mengidentifikasi proses transformasi. Maksudnya ialah menempatkan lingkaran dimanapun yang dibutuhkan untuk mentransformasikan satu arus ke arus yang lainnya. Selanjutnya yaitu yang ke-8, mengelompokkan proses transformasi. Proses transformasi yang secara logis terkait atau terjadi pada waktu yang sama dan tempat yang sama dikelompokkan bersama.
Yang ke-9 ialah mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data. Maksudnya mengidentifikasi setiap data temporer atau permanen yang mengidentifikasi setiap arus data ke dalam dan keluar. Yang ke-10 ialah mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, maksudnya memasukkannya ke dalam DAD. Yang ke-11 ialah memberi nama semua elemen DAD, maksudnya kecuali untuk arus data ke dalam atau keluar penyimpanan data, elemen-elemen data sebaiknya diberikan nama yang unik, yang mewakili apa yang diketahui tentangnya. Yaitu yang ke-12, membagi subbagian DAD. Maksudnya ialah DAD yang kacau, sulit dibaca dan dipahami. Yang ke-13 ialah berikan nomor yang berurutan pada setiap proses. Memberikan nomor yang berurutan pada setiap proses membantu pembaca menavigasi antar level DAD. Yang ke-14 yaitu menyempurnakan DAD. Proseslah arus data selama beberapa kali. Setiap langkah tambahan membantu menyempurnakan diagram. Yang ke-15 ialah mempersiapkan salinan akhir. Jangan mengizinkan arus data saling melintasi satu dengan yang lainnya. Yaitu bagian alir. Bagian alir adalah teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Simbol bagian alir dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu simbol input atau output, menunjukkan input atau output dari sistem. Yang kedua yaitu simbol pemrosesan, menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik ataupun dengan tangan. Yang ketiga yaitu simbol penyimpanan untuk menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat yaitu simbol arus, dan selanjutnya yaitu tabel simbol bagian alir. Pada simbol input ataupun output terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dokumen. Yang kedua yaitu berbagai salinan dokumen kertas. Yang ketiga yaitu output elektronik. Yang keempat entry data elektronik. Yang kelima alat input dan output elektronik. Simbol yang pemrosesan terbagi menjadi 2 yaitu pemrosesan komputer operasi. Selanjutnya ialah simbol untuk penyimpanan terbagi menjadi database, pita magnetis, file dokumen kertas, dan jurnal atau buku besar. Pada simbol arus dan lain-lain terbagi menjadi yaitu arus dokumen atau pemrosesan, hubungan komunikasi, konektor dalam halaman, konektor luar halaman, terminal, keputusan, anotasi atau catatan tambahan. Bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan ini menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Bagan alir pengendalian atau internal control flowchart digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Bagan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi sistem seperti arus komunikasi yang tidak memadai, pemisahan tugas yang tidak memadai, kompleksitas yang tidak dibutuhkan pada arus dokumen, atau prosedur tanggung jawab yang menyebabkan penundaan pemborosan. Baiklah, bisa kita lihat, di sini ada gambar yang menunjukkan dokumen bagan alir pemrosesan penggajian. Pedoman mempersiapkan bagan alir. Yang pertama, memahami sistem dengan cara mewawancarai pengguna, pengembang, dan manajemen, atau memberikan kuesioner yang lengkap dengan membaca deskripsi naratif sistem atau dengan menjalankan melalui transaksi sistem. 2. Mengidentifikasi entitas untuk dibuat bagan alir, yaitu mengidentifikasi departemen, fungsi-fungsi pekerjaan, dan pihak eksternal, mengidentifikasi proses bisnis, dokumen, arus data, dan prosedur pengolahan data. 3. Mengelola bagan alir,
yaitu mendesain bagan alir sehingga data mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Pastikan semua prosedur dan proses ada dalam urutan yang sesuai. 4. Secara jelas, labeli semua simbol. Tulis deskripsi sumber, input, proses, output, atau tujuan di dalam simbol. Gunakan kepala panah pada semua garis arus. 5. Konektor halaman. Jika bagan alir tidak sesuai dengan halaman tunggal, berilah nomor halaman dan gunakan konektor luar halaman untuk memindahkan satu halaman ke halaman lainnya. Ketika diinginkan, konektor dalam halaman dapat digunakan untuk mencegah kelebihan garis arus dan untuk menghasilkan halaman yang terlihat rapi. Labeli semua konektor. 6. Gambar sketsa kasar dalam bagan alir. Beberapa sistem dapat dibuat bagan alir dalam draft tunggal. Pastikan semua bagan alir yang digunakan konsisten. 7. Gambarlah salinan final bagan alir. Tempatkan nama, tanggal, dan nama orang yang mempersiapkan bagan alir pada setiap halaman. Selanjutnya, bagan alir sistem dan bagan alir program. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Sedangkan bagan alir program mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program. Selanjutnya bisa kita lihat tampilan bagaimana bagan alir sistem pemrosesan penjualan. Selanjutnya, ini tampilan bagaimana hubungan antara bagan alir sistem dan program. Selanjutnya kita membahas tentang solusi permasalahan komprehensif. Yang pertama, bagan alir. Langkah pertama dalam mempersiapkan bagan alir dokumen adalah menjadi familiar dengan permasalahan yang ada. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi aktor atau pemain utamanya. Dalam permasalahan ini ada 3 pemain utama. Yang pertama, Megan Waters atau petugas utang. Yang kedua, Stan Phillips, petugas pengeluaran kas. Dan yang ketiga, John Sterling atau bendahara. Seperti yang terlihat pada tabel, terdapat fungsi dari masing-masing petugas. Yang pertama, petugas utang, menerima faktur, mencatat faktur, dan memasukkan pengeluaran kas. Yang kedua, petugas pengeluaran kas, mempersiapkan cek, mencatat pengeluaran kas, file faktur yang dibatalkan, dan yang ketiga bendahara, menyetujui dan menandatangani cek dan mengirimkan cek serta membatalkan faktur. Dan ini adalah contoh bagan alir dokumen EQ Flow. Yang kedua, diagram konteks. Diagram konteks adalah tinjauan pengolahan data yang didokumentasikan. Seperti diagram konteks tertentu meliputi proses transformasi tunggal, serta sumber data dan tujuan data yang mengirim data atau menerima data dari proses transformasi. Yang ketiga, diagram arus data level 0. Dalam diagram arus data level 0, kita menemukan 5 langkah utama dalam proses pengeluaran kas. Yang pertama, menerima faktur vendor dan mencatat ulang. Yang kedua, mempersiapkan cek. Yang ketiga, menandatangani dan mengirim cek dan membatalkan faktur. Yang keempat, mencatat pengeluaran kas. Dan yang kelima, memasukkan pengeluaran kas ke buku besar utang. Setiap proses ini direpresentasikan oleh lingkaran atau gelembung. Oleh karena ini adalah diagram arus data level 0, kita memberikan setiap proses ini angka yang sebenarnya. Dengan digit pertama setelah titik desimal menjadi 0. Kita juga menempatkan lingkaran dengan tujuan agar data mengalir dalam proses ini. Yang keempat, diagram arus data level 1. Diagram arus data level 1 digunakan ketika detail tambahan dibutuhkan untuk mendokumentasikan arus data. Lingkaran proses mungkin diuraikan selanjutnya, agar menjadi jelas, dapat dipahami, dan mudah dibaca. Diagram arus data sebaiknya berisi tidak lebih dari 7 lingkaran proses. Yang kelima, diagram proses bisnis. Langkah awal dalam mempersiapkan diagram proses bisnis adalah mengidentifikasi dan memahami proses bisnis untuk membuat diagram. Ini termasuk mengidentifikasi pemain utama dalam proses pengeluaran kas EQ Flow. Oleh karena kita mendokumentasikan proses pengeluaran kas EQ Flow, kita tidak memasukkan vendor soft data sebagai salah satu pemain utama.